lucu banget nih, Put. Iya nih, Kak. Ih, lucu banget. Bisa dimakan kayak ini ya? Ya bisa lah, Kak. Ini pasti harus ada prosesnya. Iyalah, kalau enggak langsung bikin cinta begini, Put. Ih, ada yang teddy bear, Put. Tapi masih kecil. Banget yang ini. Bagus banget nih. Bagus ya, Kak. Cantik lagi warnanya. Lihat, mana tuh kandang? Malah ninggalin aku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Luqman di mana saja berada, rahimakumullah, semoga Allah selalu menyayangi dan memberikan rahmatnya kepada kita. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan berkat curahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam program Nasihat Luqman yang insya Allah bermanfaat dan dimanfaatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah ke haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Sahabat Luqman rahimakumullah, di dalam kehidupan ini manusia harus melakukan suatu hubungan. Dalam Islam ada beberapa hubungan yang harus terus dijaga agar terus terpelihara menjadi hubungan yang baik, yang akan melahirkan nanti keharmonisan dalam kehidupan di alam semesta, di dunia ini. Yang pertama, hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah. Bagaimana cara manusia berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu. Dan peliharalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah diperkuat, akhlak dibuat jadi mulia, sehingga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hubungan yang harmonis, menjadi hubungan yang terbaik. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Bagaimana hubungan manusia di antara sesama manusia? Seringkali hablum minan nas ini terbentur dengan yang namanya egoisme, ingin menang sendiri, senioritas, lebih tua, dia lebih muda. Ini merusak hubungan antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga, ini hablum minal alam. Bagaimana cara manusia berhubungan dengan alam, bahkan memanfaatkan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita semuanya agar manusia ini mampu menjaga, memelihara, bahkan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara manusia berhubungan, melestarikan dan menjaga alam semesta, bahkan memanfaatkannya? Mari sama-sama kita akan saksikan adegan berikut ini, insya Allah.
Del, kagetin aja. Aku cari-cari nggak ada. Abis dari mana sih, Kak? Keliling-keliling, nggak lihat. Kenapa nggak bilang? Lagian sih kamu lama. Karena gambarnya unik-unik. Ya sih, tapi kan jangan lama-lama. Baik banget sih. Hei, Ada petugasnya. lagi ngapain? Lihat-lihat sih, Kak. Udah keliling? Belum sih, cuma ngeliat-ngeliat doang. Itu mega melon apa? Love. Coba lihat. Kalau ini udah matang belum sih? Kalau ini udah mateng. Kak, kalau yang nanam kayak beginian berapa lama sih tumbuhnya? Itu butuh prosesnya 3 bulan. Pertama ditanam dulu ininya, bijinya, disekam, terus nanti dia bakal tumbuh 3 bulan. Tapi kok harus kayak gini sih, ditempatin kayak gini? Iya, itu biar nanti dikasih nutrisi, nanti bisa tumbuh. Tuh, Kalau melon kayak gini jenis-jenisnya itu apa aja? banyak. Ada melon golden, ada glamor, terus ada yang lainnya. Kalau glamor itu yang itu bukan? Iya, yang hijau, yang itu pakai net-net gitu. Waalaikumsalam. Ini anak Abi ngapain nih? Lagi ngeliat-ngeliat melon, Bi. Ini siapa? Tugasnya. Oh, namanya siapa? Dela ya. Iya. Mbak Dela. Ini kalau buah melon ini, Mbak Dela, panennya berapa kali setahun? Setahun itu 3 kali, soalnya setiap per tahunnya 3 bulan itu udah panen. Panen. Ya. Ini salah satu cara manusia peduli terhadap lingkungan. Orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang peduli, punya perhatian. Al-iman, al-ihtimam. Iman itu adalah perhatian, kepedulian. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia punya perhatian terhadap alam sekitarnya. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu punya perhatian. Kurang imannya, kurang perhatiannya. Apalagi orang yang nggak beriman, dia nggak bakalan tuh perhatian dengan alam lingkungannya, alam sekitarnya, ya. Karena dengan ilmu 1 tahun bisa jadi 3 kali panennya, ya. Itu kalau bisa begitu, Mbak. Ini dicetak, Pak Oh, Ustadz. dicetak. Ya, itu ada cetakan khususnya. Bisa nggak cetak huruf L gitu mesen, ya? Nah, kan inisial Abi L kan depannya L. Kalau ini P. P. Namanya siapa sih? Anak siapa memang? Oh. Ini Ardel. A berarti ya. Wah, nanti pesen tuh bisa. Udah ada segitiga. Itu bukan A, itu mah segitiga. Ya sama aja, tinggal dikasih garis doang. Bisa. Bi, bagaimana sih cara Islam mengajarkan pemanfaatan alam? Ya. Sangat diajarkan dan dianjurkan, ya. Bahkan alam semesta itu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kehidupan manusia. Manusia bisa hidupnya di alam ini, di bumi ini. Bukan di sana tuh, di planet di mana ya nggak bisa, ya. Kalau misalnya hidup di sana manusia butuh segala macam. Kirim oksigen, kemudian dikirim nasi, beras. Tidak ada bisa tanam padi di ruang angkasa. Kalau melon bisa nggak di ruang angkasa, Mbak Dela? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Oh, kalau melon di luar angkasa ada. Oh, itu banyak yang pergi ke sana, ya. Jadi ada taman buah Mekarsari, planet mana gitu ya. Oh, tanahnya di sini. Jadi dalam Al-Quran itu di bumi, alam semesta, buah-buahan, huwa ansa'ukum minal ardi wasta'murukum biha. Ini bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihamparkan, dibentangkan, kemudian isinya itu semuanya disediakan oleh Allah, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, air, semua diciptakan. Ngapain? Wasta'murukum biha, dan manusialah yang memakmurkannya, memanfaatkannya. Jadi sejauh mana manusia bisa memanfaatkan alam, maka sejauh itu pula peluang-peluang, lubang-lubang rezeki dari Allah itu ada semuanya. Ini di Taman Buah sini, karena ada buah-buahan, berapa orang bisa kerja, karyawannya banyak. Ada berapa karyawan, Mbak Dela tuh? Kurang lebih 700 orang. 700, coba bayangin ya, 700 gara-gara buah melon. Gara-gara Nggak melon aja sih, oh nggak melon banyak. ya, banyak tuh, banyak buah-buahan sini, 700 karyawannya digaji, punya penghidupan, ya. Ini wasta'murukum biha, dimakmurkan oleh manusia yang ada di alam semesta ini, gitu ya. Ya, Gimana sih hubungan manusia dengan alam ini, Bi? hubungannya itu saling memanfaatkan, ya.
Jadi manusia juga itu harus bisa memanfaatkannya. Kalau ada yang bilang simbiosis apa tuh mutualisme, itu saling memanfaatkan. Kenapa? Karena memang buah-buahan pun butuh manusia, ya. Butuh apain? Perhatian manusia, kepeduliannya, dia bisa nyiram, ngasih pupuk. Itu kan manusia, ya. Dia nggak bisa cari pupuk sendiri, ya. Tumbuh-tumbuhan nggak bisa nyiram sendiri, kecuali Allah yang menurunkan air dari langit, gitu. Kalau ini disiram nggak, Mbak Dela? Iya, ini pakai nutrisi. Nutrisi? Iya, nutrisi itu kayak vitaminnya. Sehari berapa kali siram? Sehari 2 kali. 2 kali? Pagi sama sore. Nggak boleh kelebihan kali ya Enggak. airnya. Kalau kelebihan bisa Kan becek udah ya? ditakar. Oh, ditakar. Iya. Jadi apa-apa kalau yang kelebihan nggak boleh, ya? Rambut kelebihan nggak boleh. Apalagi gigi kelebihan. Ya, gigi kelebihan boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak bagus dilihatnya. Mudah-mudahan, insya Allah ini bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah. Ya. Oh ya, semuanya nggak boleh berlebihan. Harus sesuai dengan ukuran, takaran, ya. Bahkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, langit, bumi ini bil mizan. Apa tuh mizan? Ukuran, timbangan. Semuanya ada ukurannya, ya. Seperti misalnya satu truk pasir, semennya berapa? Udah ada ukurannya, ya, biar nggak kekentelan, nggak keenceran. Gitu. Semuanya harus ada ukurannya. Termasuk ini buah-buahan, nyiramnya. Tadi kata Mbak Dela itu ada ukurannya, nutrisi ya. Nutrisi ya? Iya, nutrisi. Oh, disiram. Kalau kelebihan ntar Nggak bagus. nggak bagus, melonnya bisa nggak begitu ya, bisa panjang kayak pepaya. Kalau kelebihan busuk ya. Apa tuh? Benar nggak sih, Bi? Hanya manusia doang yang diperintahkan Allah untuk memelihara alam semesta. Ya, karena manusialah yang dijadikan khalifah di permukaan bumi. Khalifah apa sih? Wakil. Khalifah apa sih? Yang ngurus. Khalifah apa sih? Yang memelihara. Jadi khalifah Allah, wakil Allah yang ngurus nih. Alam semesta ini adalah manusia. Dari tangan manusia inilah kemudian timbul berbagai macam kreativitas, tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian buah-buahan, semuanya ini hasil karya manusia, ya, kreativitas manusia. Walaupun hakikatnya Allah lah yang menumbuhkan, Allah lah yang menciptakan dari semuanya itu. Kenapa kok tidak diberikan kepada binatang? Karena binatang tidak punya akal, tidak diberikan kecerdasan. Mana ada binatang nyiram melon, ya? Nggak ada kan? Kucing nyiram melon, ayam-ayam gitu. Ini biasanya kan cuma matokin aja. Iya. Matokin segala macam. Nah, ini karena itu manusialah yang diperintahkan untuk mampu memelihara dan memanfaatkan dan diberikan kewajiban sebagai khalifah di permukaan bumi. Setiap dia memelihara, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, nah, ini dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar nyiramin tumbuhan. Ya, ingat ini adalah ibadah dari Allah. Ngurusin tumbuh-tumbuhan itu ibadah. Itu Mbak Dela, ya. Jadi kalau Mbak Dela nyiram, kemudian memperhatikan buah-buahan, setiap kali nyiram itu pahala dapat buat yang nyiram. Besok tapi jangan berebut nyiram, ya, berebut nyiram. Nah, akhirnya buah-buahannya becek, lama buahnya jadi busuk, ya. Nah, semuanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar nyiram, tidak hanya sekedar memelihara, tapi semuanya itu bermakna ibadah. Gitu kan? Bi, kalau manusia itu buat sama lingkungan itu dosa gak sih, Bi? Dosa, ya. Dia nggak punya perhatian. Bukan ciri orang yang beriman kepada Allah. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minni, kata Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang tidak punya perhatian terhadap urusan orang yang beriman, tumbuh-tumbuhan, hewan, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi Muhammad. Karena itu harus ada perhatian, nggak boleh cuek, apalagi kalau sampai merusak. Buah melon dirusak-rusak, ya, kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, salah satunya juga yang merusak itu adalah apabila nih buah melon ini belum matang, udah dipetikin. Ya, Mbak Dela ya. Itu mau diapain kalau udah? Apa bisa dirujak nggak? Melon? Enggak kayaknya ya? Nggak bisa. Jarang nggak ada rujak melon kan? Nah, kalau misalnya mangga belum masak, ya, tapi bisa dimakan, nah itu bisa jadi rujak. Pepaya bisa jadi rujak, ya, dimakan.
makan pakai runjangan, melon enggak. Jadi yang belum masak itu tidak boleh dipetik dalam ajaran Islam. Saking pentingnya perhatian manusia kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi ada etikanya. Coba dalam Islam, lagi perang, nggak boleh ngerusak tumbuh-tumbuhan, nggak boleh matain pohon-pohonan yang lagi hidup itu, ya, itu dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian memetik buah yang belum masak, itu tidak boleh dalam ajaran Islam, ya. Bahkan kata Nabi Muhammad, ada salah satu dari 3 faktor itu yang membuat mata kita jadi sehat. Apa itu? Melihat pemandangan hijau yang ranum, lebat, buah-buahan, ini jadi sehat mata kita. Kemudian selain itu ada melihat orang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang cakep gitu ya, tapi bukan lantas selalu diliatin. Ada nih Kak Ardel nih nanti udah gede, ada cewek lewat cakep diliatin aja ya. Kenapa diliatin Kak Ardel? Biar mata saya sehat di gitu. Kan begitu ya. Jadi itu kemudian juga ada memandang-memandang yang lain yang bikin mata jadi sehat. Itu kata Nabi Muhammad salah satunya adalah melihat pemandangan yang hijau. Ya, ini kenapa kok bisa hijau? Karena memang manusia punya perhatian di dalamnya untuk menanam suatu pohon bahkan sampai tumbuh yang namanya buah-buah. Jadi kalau nanam itu jangan pengen cepat tumbuh buahnya. Bahkan sekarang ada juga ya Mbak, yang tadinya berbuahnya lama itu bisa jadi cepat. Ya, ada ya Mbak ya? Iya. Rambutan misalnya, rambutan seharusnya berbuah 6 bulan. Bisa tuh 1 bulan bisa berbuah, atau 2 hari, 3 hari bisa berbuah. Ya, gampang kita nanam pohon rambutan, ke pasar beli buah rambutan. Nah, tempelin. Nah, itu ada tuh namanya dipercepat ya, akselerasi biar nanti buahnya itu lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat masaknya. Itu semua karena ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Harus dipikirin terus, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan memikirkan zat Allah. Ya, Allah tuh kayak gimana sih? Satu tuh esa kayak gimana sih? Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Ya. Tetapi kalau ciptaan Allah, melon, ini dipikirin nih melon nih. Kenapa kok bisa kuning? Kenapa kok bisa bulat? Kenapa kok bisa segitiga? Kenapa bisa lope? Ya, lope gitu hati. Lope. Wah, salah apa? Lope. Gitu. Kan tulisannya lope, ilope yo ya. Nah ini lope kayak gini. Nah, ini harus ada nih dipikirin nih. Kemudian kenapa kok rambutan? Rambutan berbagai macam tuh. Ada rambutan Aceh pelat, Aceh gitu ya, Aceh pelat, Aceh lebak, ada Aceh Abdul Kohar, macam-macam ya. Nah itu semuanya kan macam-macam. Ini diperhatikan, diteliti, dan setelah hasil penelitian itulah yang kemudian melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Memang Allah yang memerintahkan kita untuk berpikir terhadap alam semesta, alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita itu tidak hanya jadi penikmat ya, pemakan buah melon, akan jadi pemikir. Kenapa kita bisa melon seperti ini? Mudah-mudahan dengan hasil pikiran kita itu kita malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini Mandela banyak buah apa lagi sih banyak? Banyak. Nanti ada kita ke salak sama belimbing. Salak sama iya. belimbing. Kemana dulu nih? Salak apa belimbing? Belimbing, ya belimbing. Belimbing. Salah kan pohonnya 2000. Oh iya benar juga. Mandela bisa antar? Boleh. Yuk. Ayo. Kita ke buah belimbing. Oke. Sahabat Luqman rahimahullah, ternyata ada caranya agar manusia terus dia mampu melakukan hubungan ke alam semesta yang ada di sekitarnya. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melestarikan, menjaga, bahkan memanfaatkan alam yang diciptakan Allah, bukan hanya dia menjaga hubungannya terhadap alam semesta yang diciptakan Allah, akan tetapi ini semata-mata melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Karena ini ibadah. Diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jariyat ayat 56.
Dan ibadah dalam ajaran Islam tidak hanya ibadah mahdhah, sholat, puasa, kemudian pergi haji dan umrah. Tidak hanya itu. Ada juga ibadah ghairu mahdhah yang tersalur dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Bagaimana ibadah kita terhadap sesama manusia, bahkan tatkala kita menjaga, melestarikan dan memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita, itu pun bermakna ibadah. Tatkala ibadah, pahala dan ganjarannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini adalah untuk menjadi seorang khalifah Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Inilah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, agar manusia mampu menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Dia mampu memelihara alam semesta, dia mampu menjaganya, bahkan mampu memanfaatkannya. Wasta'murukum fiha dalam Al-Quran surat Al-Hud, wa ansa'ukum minal ardi wasta'murukum fiha. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi dihamparkan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pohon-pohon, bahkan binatang. Tujuannya untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Wasta'murukum fiha. Dan manusia menjadi pemakmurnya, menjadi pemanfaat dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana kepentingan dan perhatian kita terhadap lingkungan ini, sejauh itu pula keimanan kita kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, al-iman al-ihtimam. Iman itu adalah kepedulian.